Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Muhasabah mirip dengan introspeksi, menghitung-hitung diri, melakukan pemeriksaan terhadap diri kita sendiri, menghitungnya sebelum Allah menghitungnya, dengan anggapan kalau kita yang menghitungnya sekarang, maka segala kekurangan-kekurangan itu masih kita bisa perbaiki. Tapi kalau Allah yang menghitungnya kelak, tinggallah pertanggungan jawab. Karena itu Rasulullah berpesan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum Allah menghitungnya. Contoh, Bapak Ibu pernah nonton film? Pernah? Jangan pura-pura, jawab aja yang jujur. Pernah nonton film? Oke. Film itu menjadi sebuah tontonan setelah melalui proses yang panjang, kan? Ada editing, ada sensor, ada dubbing. Dubbing itu ngisi suara. Kalau suaranya nggak jelas, di-dubbing. Kalau ada adegan yang nggak pantas, disensor. Kalau ada cerita yang kurang utuh, diedit. Kira-kira hidup kita begitu. Sekarang putar film itu, film hidup kita, putar sekarang di depan kita. Kalau ada adegan yang nggak pantas, masih bisa disensor. Kalau ada suara yang nggak jelas, masih bisa didubbing. Kalau ada adegan cerita yang kurang utuh, masih bisa melakukan editing. Sekarang putar film itu, ini muhasabah. Menonton film kehidupan, ini dari akil balik sampai sekarang, apa sih film saya ini? Kita putar waktu malam tuh, kita bayangkan kembali masa-masa lalu, muhasabah. Oh, pernah nempeleng orang, sensor. Oh, pernah korupsi, sensor. Oh, ada pernah melakukan yang nggak benar, edit. Cerita yang nggak bagus, buang. Perbaiki ke depan. Ini makna muhasabah. Kan orang sering terjebak, hidup cuma sekali dan pendek. Habisin aja, ngapain baik-baik nanti. Nggak bisa menikmati hidup. Kayak kata orang Tanah Abang, kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Waktu muda puas-puasin, udah tua tinggal bongkoknya. Enak, enjoy aja. Nikmati apa yang bisa dinikmati. Nggak perlulah muhasabah itu. Padahal hidup bukan sekali. Hidup ini panjang, Pak. Panjang. Dan terjebak pada kenikmatan kulit, rugi. Terjebak pada kenikmatan kulit, rugi. Emas pasti kuning. Benar itu? Apa semua yang kuning pasti emas? Jangan terjebak di permukaan. Jangan terjebak pada kesenangan yang kulit. Yang kita cari kesenangan yang batiniah. Itu sebabnya Rasulullah mengajarkan orang bahagia itu cirinya 4. 4 tanda orang bahagia. Berapa, Bu? 4. 4 apa? 4 ciri. Ciri apa? Ciri 4. Yang pertama, orang bahagia itu menurut Rasul, orang yang dalam urusan materi, pandangannya diarahkan ke bawah. Sehingga timbul syukurnya, luas hatinya. Kalau luas hati,
Rumah yang kecil besar rasanya. Kalau sempit hati, rumah yang besar kecil jadinya. Kalau hati sempit rumah kecil, kiamat namanya. Orang bahagia orang yang hatinya luas, bisa mensyukuri nikmat. Tapi orang yang hatinya sempit biasanya tidak bisa mensyukuri nikmat. Dan ini lebih celaka, tidak senang lihat orang lain dapat nikmat. Yang kedua, orang bahagia itu kata Nabi, dalam urusan akhirat dia lihatnya ke atas. Dia yang tua itu sanggup puasa dan gak apa-apa. Kenapa saya yang muda tidak? Dia bisa tarawih, kenapa saya tidak? Dia bisa, begipun sibuknya dia bisa datang ke pengajian, kenapa saya tidak? Keinginan mencontoh yang ukhrawi, keinginan mencontoh yang immaterial, dan itu melahirkan sugesti untuk beribadah lebih baik. Yang kedua. Yang ketiga, orang bahagia itu kata Nabi, orang yang selalu melupakan kebaikannya. Ini juga bagian introspeksi. Orang yang kalau berbuat baik, dia ikhlaskan, gak pernah diingat-ingat. Dia lupakan, dia anggap dirinya belum pernah berbuat baik. Sehingga kalau ada kebaikan dia tidak bisa ikut, dia merasa sangat rugi. Lawanannya orang celaka, orang yang selalu mengingat kebaikannya. Menepuk dada, menghitung jasa. Tuh, kalau enggak saya tuh, itu kalau enggak saya, itu kalau enggak saya. Emang kalau enggak lu kenapa sih? Selalu kalau enggak saya, kalau enggak saya, kalau enggak saya. Orang yang suka menepuk-nepuk dada itu biasanya orang yang enggak percaya diri, Pak. Yang ketiga, orang bahagia itu, yang keempat maksud saya, orang yang selalu ingat kesalahan yang dia lakukan. Nah, ini juga bagian introspeksi. Sehingga kalau akan berbuat salah yang baru, kemarin aja udah 3 keranjang, ini nambah lagi, bagaimana nanti di padang mahsyar. Ini bagian dari introspeksi. Orang yang selalu mengingat kesalahan yang pernah dia lakukan. Sehingga apabila akan melakukan kesalahan baru, itu lebih jadi langkah preventif buat dia.